Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bereno TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema penyampaian visi, misi, dan program. Tentunya kita masih bersama dengan juru bicara dari pasangan calon nomor urut 2, Rohidin Meriani, yaitu Bang Sudi Sumberta Simermata. Kita ada di segmen keempat, Bang. Saya ingin melanjutkan, sebenarnya agak panjang penjelasan pertanyaan ini sebetulnya, tapi saya persingkat karena waktu kita juga sudah semakin menipis nih, Bang. Jadi kalau kita lihat sekarang fenomena khususnya UMKM, Bang. Sekarang itu semakin tersentralisasi justru. Sekarang apa-apa orang ini beli online, Bang. Ke pencet-pencet di HP segala macam datanglah barang-barang. Kira-kira kebijakan seperti apa yang akan dilakukan Rohidin Meriani ketika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk menyikapi hal ini? Tadi saya belum jelaskan, Adinda. Salah satu kontribusi Ibu Meriani nanti konsennya adalah menggerakkan ruang gerak ekonomi itu semakin maju itu dengan pemberdayaan UMKM. Bagaimana kemudian kita akan melibatkan anak-anak muda seprovinsi Bengkulu. Kemarin terakhir kita ketemu dengan IDpreneur, komunitas pengusaha coffee shop, komunitas kemudian ikan hias, ada yang jual bakso, ada yang jual pisang coklat dan lain sebagainya. Ibu Meriani tekankan bahwa salah satu janji beliau bagaimana kemudian melibatkan mereka ini kemudian mendorong kemajuan ekonomi Bengkulu. Bagaimana kemudian pemberdayaan itu bisa dilakukan, bagaimana kemudian mereka bisa berkarya lebih luas. Saya kira kemudian untuk UMKM dari kedua kandidat ini, Adinda, yang sudah membuktikan adalah Ibu Meriani. Bagaimana dia membangun usaha, jangan dilihat hanya kemudian bergerak di bidang bahan bakar dan energi atau kemudian gas. Tapi beliau membangun sektor-sektor UMKM juga. Dan itu harus kemudian diteruskan. Tapi tentu, Adinda, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk mengambil kebijakan yang lebih luas kita butuh keputusan politik. Kita butuh anggaran dari APBD, kita butuh anggaran dari pusat untuk menggerakkan ini semua. Tapi kata kuncinya yang penting, Adinda, adalah bagaimana melibatkan seluruh pelaku usaha UMKM. Dan kita sudah ketemu dengan UMKM Provinsi Bengkulu, dengan UMKM Kabupaten Kota, dan kemarin berbagai komunitas yang berkaitan dengan UMKM. Oke, instrumen seperti apa yang paling rasional untuk dituangkan? Apakah dia akan dituangkan dalam perda kah? Apakah akan dituangkan dalam peraturan gubernur kah? Atau seperti apa untuk menekan ini supaya kembali kepada masyarakat Bengkulu membeli produk Bengkulu gitu? Tentu yang paling pertama adalah tindakan dari Pak Rohidin dan Ibu Meriani berdampak kepada UMKM. Pelatihan dan pemberdayaan, itu kata kuncinya, Dinda. Dan itu yang dijanjikan oleh Ibu Meriani dan Pak Rohidin. Tapi bicara tentang regulasi, tentu ada kekuatan politik yang akan mendorong itu. Dan kita yakin Pak Rohidin ini Partai Golkar 10 kursi, ya kan, pendukungnya juga koalisinya baik. Ibu Meriani kedekatan dengan tokoh-tokoh politik juga, urusan regulasi jangan diragukan, Adinda. Oke, semakin menarik pembahasan kita berkenaan dengan program-program ke depan ini, tentunya juga masih banyak hal yang harus kita diskusikan tentunya berkaitan dengan Betul. ke depan. Untuk masalah UMKM rasanya sudah clear ya, Bang, ya, bahwa tidak ada bantahan lagi bahwa Betul. Seperti yang Abang sampaikan tadi. Kemudian juga konkretnya ke depan seperti apa dalam memperhatikan masyarakat yang ada di golongan bawah nih, Bang, masyarakat miskin. Iya, tadi saya selalu sampaikan, Adinda, visi kita itu optimis Bengkulu maju, sejahtera dan berkelanjutan. Hari ini berbagai program yang menyentuh kemudian masyarakat bawah itu sudah dikerjakan dan akan dilanjutkan oleh Pak Rohidin. Bagaimana misalnya menyangkut pertanian, pembagian alsintan itu sudah dilakukan. Adinda boleh cek, masyarakat Bengkulu sudah cek, silahkan cek di Kabupaten Muko-Muko, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, alsintan yang tersebar oleh Pak Rohidin. Tentu itu bagian langkah yang kemudian memaksimalkan hasil kinerja pertanian kita. Atau kemudian ketemu dengan masyarakat nelayan, bagaimana kemudian bantuan itu juga digelontorkan oleh Pak Rohidin. Tapi saya ingin sampaikan begini, Adinda, ada isu-isu yang kemudian perlu saya kira saya klarifikasi juga berkaitan dengan kepemimpinan Pak Rohidin dengan pencapaiannya di bidang kesehatan. Kesehatan itu sangat berkaitan dengan masyarakat, termasuk masyarakat bawah. Saya harus kasih tahu masyarakat Bengkulu, Pak Rohidin di tahun 2023 sudah menandatangani kesepakatan dengan Kepala BPJS di Jakarta.
Dan masyarakat Bengkulu harus tahu dan harus bangga. Bengkulu di antara seluruh provinsi yang di Indonesia, kita peringkat ketiga dari seluruh provinsi yang ada masuk kategori Universal Health Coverage. Artinya apa Adinda? Seluruh masyarakat 9 kabupaten 1 kota, kesehatannya ditanggung oleh BPJS. Dan itu kebijakan Pak Rohidin. Jadi jangan ragukan. Jadi kalau ada isu-isu yang mengatakan Pak Rohidin, selalu katakan, Adinda, saya bekerja bagaimana kemudian dari rumah ke rumah untuk masyarakat Bengkulu tanpa show up. Tapi kalau orang menjelek-jelekkan kita, kita harus klarifikasi. Dan itu masyarakat harus tahu. Itu masyarakat harus tahu. Harus tahu. Terlebih dahulu kita akan lanjutkan di segmen terakhir nantinya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.